Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu ya. Oke. Pak, hari ini saya dengar Bapak mau mengadakan praktek mengajar di kelas nih. Sebelum Bapak praktek mengajar, boleh saya tanya-tanya tentang persiapan Bapak? Boleh. Oke Bu. Baik. Pertanyaan saya, Bapak mau mengajar di kelas 5 dengan materi pembelajaran apa? Materinya IPAS sih. IPAS. Dia tentang materi apa? Magnet, listrik sama teknologi. Itu kan masih umumnya ada di bab itu. Nanti materi itu yang kita pelajarin masih awalnya gitu. Yang itu. Nah, dari pembelajaran yang Bapak sampaikan nanti, tujuan pembelajarannya apa, Pak? Tujuannya sendiri itu ya sebenarnya kalau untuk materi ini siswa bisa menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana listrik, kan energi listrik yang mereka biasa temui sehari-hari gitu, yang biasa pakai di rumah apa di mana gitu. Terus sama mereka bisa bisa paham tentang mengenai magnet yang mereka tahu apa, magnet, listrik ataupun sama teknologi-teknologi yang mungkin mereka hanya tahu barangnya tapi nggak tahu namanya gitu kan ada gitu. Oh iya. Berarti tujuan pembelajaran Bapak pada pelajaran ini adalah mengenalkan kepada siswa apa itu magnet, terus penggunaan listrik itu seperti apa ya Pak ya. Baik. Terus Bapak dalam menyampaikan pembelajaran ini menggunakan alat peragakah? Alat peraganya ya cuman media laptop, LCD gitu kan untuk menyampaikan ya materi sama yang lain-lain lah gitu. Karena kalau untuk peraga yang untuk ke siswa kan belum kan sesuai dengan apa materinya. Kita masih pengenalan gitu. Oh, jadi hari ini masih umumnya gitu. Jadi maksudnya niatnya hanya menyampaikan materinya dulu, ya, di belum pertemuan mempraktekkan. ini. Ya, prakteknya nanti pertemuan berikutnya di jam berikutnya gitu. Metode pembelajaran yang Bapak akan sampaikan apa, Pak? Kita pakai ada ceramah, tatap muka, nanti siswa berkelompok atau diskusi lah, presentasi gitu. Oh, jadi metodenya adalah mendiskusikan dengan anak-anak berbentuk kelompok gitu, Pak ya? Ya, kelompok lah. Rencana Bapak kapan itu akan dilaksanakan? Nanti sih, setelah ini kan jam masuk nanti, kita masuk jamnya kita untuk mengajarkan materi itu. Berarti hari ini ya Pak ya? Hari ini. Pelaksanaannya ya? Oke Pak, silakan dilanjut. Semoga apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Oke, siap. Makasih. Makasih Pak Eko. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Seperti biasa dipimpin doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum ke pelajaran ya. Kita berdiri semua karena harus berdiri. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jam dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku,
jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Kamu tahu hari ini ada yang tidak masuk, tidak hadir? Masuk semua. Oke, alhamdulillah masuk semua. Berarti sehat semua ya? Ya. Kita akan belajar tentang bab 3. Setelah kemarin kita sudah dari bab 2 di IPAS, sekarang bab 3 masuk tentang hal-hal yang akan kita pelajari. Tapi Bapak akan lihatkan dulu gambar-gambar berikut ini. Sepertinya kalian pasti akan tahu yang mudah. Ini karena gambar ini ada di sekitar kita. Banyak lah, sering ditemuin, sering jadi permainan dan lain-lain ya. Coba nih lihat. Kira-kira kenal nggak sama yang ini? Gambar apa? Palu. Oh, magnet. Pernah pegang yang begini? Yang kayak gini maksudnya? Pernah nggak? Enggak. Apa kalau yang begini pernah pegang? Nah, pernah. Pernah. Ada yang bentuknya bulat? Ada yang bentuknya apa lagi? Kira-kira yang pernah dipegang yang bentuknya kayak mana? Kotak. Kalau yang tadi kayak gini kan, mana tadi ya? Nah, ini kan jarang ya dipegang ya. Kalau yang main-main biasanya yang udah kotak, udah belah ya. Udah tinggal secuil gitu ya. Kalau dikasih tahu ya, ternyata memang ini adalah magnet. Magnet ya, tulisannya pakai G, magnet. Fungsinya untuk menarik benda-benda logam kayak besi ya, paku itu kan, dia akan nempel. Nah, itu dari magnet. Kemudian kalau ini tahu apa? Listrik, bukan petir. Bukan ya. Kenapa bisa tahu listrik dari mananya? Ada kabelnya ya. Oke. Nah, ini ada gambar listriknya kayak Z berdiri ya. Inilah kayak lampu listrik kan pasti identik cirinya dengan lampu yang menyala. Kalau lampunya ada tapi nggak nyala berarti belum tentu ada listrik. Mungkin nggak disolokin ya. Nah, ini apa lagi? Listriknya yang nyolokin sendiri. Gimana coba? Enak kalau kayak gini kita. Ya, kalau pulang dari mana-mana gitu kan. Rumahnya gelap, suruh lampunya aja yang nyolokin sendiri, nanti hidup sendiri. Kira-kira ada nggak yang begini? Nggak ada ya. Mungkin nanti suatu saat belum tahu, mungkin ada yang menciptakan. Karena kan zamannya sekarang modern, ya. Nah, kalau ini tahu? Apa ini? Laptop, apa lagi yang ada di situ? Coba. Ada HP, apa lagi? Mana mobil? Ada jari orang itu tapi. Ya. Oke. Ada apa di situ? Pesawat, ada macam-macam. Ini yang disebut dengan laptop dan kawan-kawannya tadi. Tapi sebenarnya dalam nama utamanya mereka bukan laptop, bukan HP ya. Mereka satu jenis disebut teknologi. Nah, itu teknologi. Es breaking ya. Dulu, es breaking itu apa? Es krim? Bukan ya. Tulisannya iya, ice. Kalau di Inggrisnya ice ya, ada ice-nya, tapi bukan es ya. Ice breaking itu sama aja kayak kita supaya semangat lah ya, semangat belajarnya semangat supaya kita bisa lebih fresh itu. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kalau tepuknya Bapak tambah, tepuk 1 lagi, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kompak ya. Tepuk 4. Tepuk 5 kali. Ulang. Tepuk 5-nya 5. Tepuk 5 kali. Bisa? Yuk ikutin. Tepuk 5 kali. Tuh. 2, 3, 4,
Kebanyakan, 5. Oke, kebanyakan ya. Oke, tepuk semangat. Ya, bukan semangat, ya sama aja nggak semangat. Semangat, semangatnya semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, harus semangat. Udah sarapan kan? Ada yang belum? Kalau belum, silakan tahan dulu ya. Nanti sarapannya habis belajar ya. Kalau istirahat masih kuat ya. Kan kalau biasa nggak sarapan, akan menyampaikan apa yang akan kita tuju atau menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Pertama, nanti kita bareng-bareng bersama ya, bisa menjelaskan, bisa mengetahui bagaimana itu listrik ya. Listrik itu seperti apa, bijaknya seperti apa menggunakan listrik, jangan sembarangan menggunakan listrik. Kira-kira kalau colokannya di lubang yang itu tuh kayak di sana ya, dimasukin jarinya boleh. Nah ya, jadi harus tahu listrik itu manfaatnya apa, yang dihindari apa. Yang kedua, kita akan memahami tentang magnet tadi ya. Magnet, ada teknologi, ada listrik. Ketiganya. Kita di sini masih bagian umum ya, belum yang khusus. Umum itu masih mengenalkan ketiga materi ini. Ketiga-tiganya kita kenalkan, ada magnet, ada teknologi, dan ada listrik. Kalau nanti pertemuan berikutnya baru kita menyampaikan satu-satu. Magnet dulu ya, sampai banyak. Magnet itu apa aja dan lain-lain. Banyak pokoknya. Teknologi juga gitu. Apalagi listrik. Listrik kan nggak cuma tentang lampu kan? Kipas dan lain-lain. Oke, berikutnya listrik itu apa? Apa tanya? Yang kalian tahu? Ada yang bisa? Listrik. Tentang listrik apa listrik? Yang berhubungan dengan listrik? Kabel, terus? Lampu nggak? Kira-kira kalau mesin cuci pakai listrik? Nah, jadi listrik itu sesuatu yang bisa menyalurkan energi dan menggerakkan teknologi. Ya, terus listrik kira-kira membantu kita nggak setiap harinya? Bantunya apa? Contoh, bantu apa? Lampu. Lampu kalau dengan listrik biar apa? Biar nyala, biar ruangannya tetap. Kemudian apa yang kita ketahui tentang magnet tadi? Magnet, apa yang kita ketahui tentang magnet? Bisa ngapain? Bisa nempel? Logam. Bisa apa lagi tadi? Kan sudah ada di pertama. Paku, bisa cari paku. Kalau pakai magnet biar tidak berbahaya. Nah, ini tadi yang sudah dijelasin bahwasanya magnet itu benda yang mampu menarik benda lain ya, dengan khusus berbentuk paku, logam, besi, dan lain-lain. Magnet itu ada dua ujungnya. Magnet itu ada dua ujungnya. Ya, meskipun dia magnetnya bentuknya bulat, tapi kalau yang satu sebelah sini sama yang sisi sebelah sini, dia pasti akan berbeda tetap. Ya. Satu sudutnya N, satu sudutnya S. Seperti yang di pertama tadi ya, ada N, ada S, itu ujung dari masing-masing magnet. Nah, sifat magnet ini bisa menarik besi itu. Terus apalagi? Nomor 2, tidak semua benda bisa ditarik oleh mengandung logam yang bisa ditarik. Nah ya, kalau biji-bijian nggak bisa. Ini siapa? William Gilbert ini penemu dari penemu magnet, atau dia disebut dengan sebutan bapak ilmu listrik dan ilmu jadi kita kalau mengenal sesuatu harus tahu siapa yang menemukan gitu ya. Motor gitu umpamanya, siapa yang menciptakan awalnya nih ya, karena ini magnet, ini yang menciptakan magnet dia seorang orang hebat lah ya pokoknya ya. Dari Inggris di zamannya Ratu Elizabeth. Pernah ketemu Ratu Elizabeth? Nah, ini coba dilihat. Nah, ini sudut N dan sudut S ya, dari magnet. Ada dua magnetnya. Tuh, lari dia. Lari lagi. Kalau yang ini?
Tarik lagi. Oh, ini menyatu. Oke. Sudut S dengan sudut S tadi kalau dimasukin sama-sama bentuknya S dengan S ya. Kalau yang ini tadi nih. S dengan S. Kalau dideketin kira-kira mau nempel nggak? Karena sudutnya sama. Kalau yang N dengan N juga nempel nggak? Tapi kalau diganti S dengan N nempel. Nih, kalau ibaratnya kamu dengan ini ya, laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu N, perempuan itu S. Kalau laki-laki dengan laki-laki kira-kira bisa bersatu nggak? Nggak, kalau berteman bisa. Cuman kalau harus bersatu menjadi sebuah kesatuan yang utuh, tidak bisa. Laki-laki dengan perempuan baru bisa bersatu nih. Kalau kita cek lagi, contoh yang N itu laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki. Menerima apa menolak kita lihat. Tuh, karena sama laki-laki tidak boleh saling tertarik. Laki-laki harus tertarik dengan perempuan. Ini hanya contoh ya. Nah, gitu. Nah, nempel kan? Nah, ini magnet. Jadi magnet itu tidak hanya menarik besi, tidak ada menarik logam ya. Oh. Nah, ini contoh magnet berikutnya. Ternyata magnet juga. Ngomong lain. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Berbentuk apa? Pusaran air ya. Jadi kalau magnet 2 itu ditaruh di samping gelas begitu, berarti pusaran air. Nanti kita praktik ya. Nanti ini kan kita masih pengenalan. Kemudian masih ada lagi nggak? Nah, sekarang kita udah ke listrik. Nih, inilah ketemu listrik. Tadi kita tahu listrik itu bahwasanya kira-kira bisa nyetrum nggak? Kita tadi sudah mengenal tentang magnet ya, listrik, teknologi. Sekarang coba nanti dibuat di kertas, ditulis masing-masing. Nah, di sini ada nama peralatan, contoh HP, contoh ya HP. Ditemukan di mana? Kalau di rumah. Ini tentang boleh di mana aja lah. Di mana, di rumah boleh, di sekolah boleh. Tentang HP ditemukan di mana kalau di rumah biasanya? Di meja boleh, di lemari boleh, dan lain-lain ya, terserah ya. Terus kegunaannya buat apa? Manfaatnya? HP tadi buat apa? Nonton TikTok. Oh, buat komunikasi. Kemudian sumber energi listriknya dari mana? Nah, kalau HP sumber energi listriknya dari colokan, dia bisa dicas ya. Nah, ini tentang listrik tapi ya. Bapak minta cari 3 barang. 3 aja, jangan banyak-banyak. Ini kan kolomnya ada 4 tapi ya. Nah, 1, 2, 3. Ya tadi kan HP udah. Nggak usah. Sekarang cari 2, 3 lagi tentang listrik. Barangnya apa, ditemukan di mana, yang ada di rumah atau di sekolah. Manfaatnya apa. Terus sumber energi listriknya apa. Ditulis aja. Di kotaknya, kotak dikit-dikit aja, 1 halaman kecil. Cut. Oke, boleh yang lain. Yang ada di rumah boleh ketemu di pasar, apa ketemu di tempat saudara gitu ya. Di garis, kasih nama. Tiga aja, jangan banyak-banyak. Ini kita yang listrik dulu ya. Oke, bagaimana? Udah apa belum? Sudah semua? Sudah semua? Bisa? Ya.
Ada 3 kan, Bapak minta 3 aja. Tapi Bapak mau 1 untuk maju ngasih tahu ke temennya yang sudah ditemukan. Tapi nanti semuanya dikumpul ya. Semua dikumpul. Tapi satu Bapak mau tahu maju ke depan ngasih tahu yang udah ditulis dari tugas ini. Ada yang maju? Udah? Mau maju ya? Coba sini. Apa-apa. Bacain aja ke teman-temannya apa yang sudah dituliskan. Di sini jangan jauh amat, sini. Dekat lagi. Nah, tengah ya. Oke, yuk. Lihatin. Yang dari mobil. Iya, dari sini ke sini. Ininya dulu. Nama peralatan mobil. Lokasi ditemukan jalanan. Kegunaan atau manfaat berkendaraan. Sumber energi listrik, pom bensin. Terus? Nomor 2, apa itu? Nomor 2, setrika. Lokasi ditemukan di rumah. Kegunaan atau manfaat nyetrika pakaian. Sumber energi listrik. Ya, boleh. Nomor 3, magicom. Lokasi ditemukan rumah. Kegunaan atau manfaat memasak nasi. Sumber energi listrik, aliran listrik. Oh iya, udah. Makasih ya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwasanya dia menemukan 3 ya. Ada magicom, ada kendaraan, ada apa lagi satunya tadi? Satunya? Oke. Selanjutnya kita akan ke tahap hampir selesai ya. Kita sudah tugas, sudah materi tadi. Jadi kita hari ini telah mengenali tentang pengenalan dari materi magnet, teknologi dan listrik. Tadi magnet itu untuk menarik benda-benda logam, paku, jarum, peniti dan lain-lain ya. Kalau listrik tadi untuk apa? Untuk kelangsungan hidup biar lebih mudah ya. Kemudian teknologi, nah kayak laptop ini ya, kita sudah bisa pakai teknologi zaman sekarang sangat canggih. Dengan teknologi ya bisa memudahkan segala aktivitas. Ya, coba berdiri. Berdiri, kita lihat ini. Kayaknya pasti sudah tahu kalau yang ini ya. Ikutin boleh? Menggapai bintang, terus? Satu jari kiri digabung menjadi 2. 2 jari tangan, 2 jari kiri. Cekrek. 3 jari kiri ku gabung menjadi tinggi. 4 jari kiri digabung menjadi 5 jari kiri menjadi 10. Siap berdoa. Selesai ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung materi. Sudah dari materi yang kita sampaikan, pengenalan dari magnet, listrik dan teknologi. Kemudian kita akan menutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Alhamdulillah. Nah, ya, kita tidak berdoa seperti wal asri ya, karena kita belum pulang. Alhamdulillah, nah, sudah bisa mendapatkan materi-materi dari bab 3. Besok nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam yang lebih rinci dari teknologi tadi ya. Magnet, listrik tadi kan.
So, kita akan mengenal materi tentang magnet dulu. Setelah magnet selesai, baru nanti ke listrik dan teknologi satu-satu. Kalau ini baru pengenalan. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan mulai ada prakteknya ya. Magnet nih, contoh magnet. Besok kita akan mempelajari tentang magnet, maka Bapak minta besok menyiapkan magnetnya masing-masing dari rumah. Ada kan? Oke, boleh yang bulat, boleh yang kotak, boleh yang panjang ya. Dibawa aja, 1, 2 boleh. Oke, cukup Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi udah melaksanakan praktek mengajar nih. Gimana perasaan Bapak menghadapi anak-anak? Ya, untuk perasaan tentang anak ya, pasti kan setiap kita mengajar kan seneng sih, karena namanya rekreasinya guru kan mengajar itu ya. Senang, bahagia, ya kalau capek enggaknya ya itu mah masing-masing ya. Pasti bahagia, senang bisa menyampaikan materi gitu. Anak bisa mengerti juga udah bahagia, udah seneng gitu. Iya. Adakah hambatan yang Bapak hadapin? Untuk hambatan ya umum aja sih Bu, paling apa ya, kayak umumnya mungkin siswa kan pasti awal kan tidak ada yang langsung bisa mengerti, ada yang belum gitu kan. Jadi harus mengulang lagi. Ya wajar kalau materi diulang-ulang itu supaya lebih maksimal. Ya, berarti anak-anak di situ ya rata-rata konsentrasi ya Pak ya? Insya Allah, alhamdulillah konsentrasi Bu ya. Baik. Dari materi-materi yang Bapak sampaikan ke siswa, harapan ke depannya bagi Bapak apa? Ke depan untuk siswa dengan materi yang sudah disampaikan, semoga siswa kan tahu bagaimana manfaat-manfaat dari materi tersebut, sebagai magnet itu kan nggak cuma tahu barangnya untuk main-main aja gitu. Biasanya kan anak untuk permainan dengan teman-teman itu kan kayak magnet. Nah, kan gunanya banyak gitu untuk mencari hal-hal tentang logam dan lain-lain di tempat yang susah gitu kan, nggak mungkin kita jangkau pakai tangan gitu. Ataupun kalau listrik dia tahu bahayanya gitu kan, kegunaannya, bagaimana cara pemakaian, peletakan benda kayak colokan dan lain-lain gitu. Listrik itu teknologi ya, mereka ya itu tadi kayak mungkin mereka taunya handphone gitu ya, taunya HP atau taunya apa gitu kan, nggak tahu sebenarnya itu teknologi, kan mereka nggak akan tahu teknologi kalau kita nggak kasih tahu gitu kan. Kalau dikasih gambarnya aja ini apa, HP gitu aja. Bahkan kalau teknologi yang lain pun ada, kayak palu aja udah teknologi gitu maksudnya ya gitu. Nah, berarti harapan Bapak seperti itu supaya siswa ini juga kedepannya tahu manfaat dari teknologi yang ada ya Pak ya. Saya lihat Pak dari penyampaian Bapak masalah materi pembelajaran itu sudah cukup baik dan cukup bagus. Harapan ke depan Bapak nih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak apa? Sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di saya Bu ya, yang pasti kan belajar lagi sih, belajar lagi, lihat yang sudah berpengalaman, mengikuti pelatihan atau webinar atau workshop gitu, untuk lebih sebagai ilmu lah, ilmu untuk modifikasi apa sih namanya, kalau kita inspirasi baru ketika nanti mengajar, kita kan banyak nih di sosial media inspirasi dari guru-guru yang lain, cara mengajarnya berbeda-beda gitu kan. Seperti itu dulu kali. Jadi menambah ilmu, memang kita belajar kan Pak ya, memang ada itu dari buayan ibu sampai ke liang lahat ya. Jadi jangan sampai jemu-jemu kita untuk menambah ilmu dan belajar ya Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain waktu. Sama-sama, makasih juga.